di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini. Nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran Kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasih-Ku memahkotaiku. Sebab itu ku puji Kau selamanya. Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini. Nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran Kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasih-Ku memahkotaiku. Sebab itu ku puji Kau selamanya. Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini. Nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta, yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46. Ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab.
1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh sehari demi hari mereka berbahasa roh menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bersama-sama di dalam ibadah Raya GBI Cinere Bellevue. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Hari ini kita akan memulai ibadah kita di dalam doa. Mari satu dalam doa kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk sukacita damai sejahtera yang Kau berikan bagi kami. Dan hari ini Tuhan kami mau memuji membesarkan nama-Mu dimanapun kami berada. Biarlah sukacita kami Tuhan boleh naik menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan biarlah setiap kita yang percaya siap memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita memuji Tuhan karena Tuhan Yesus layak disembah. Amin. Haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Mari sekali lagi katakan, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Kepadamu
sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau jadikan pujian ini doa kita bersama-sama. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sama-sama katakan, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.
selalu menolong kami Tuhan. Kau Allah yang memberikan kami pertolongan. Kau Allah yang mengasihi setiap kami. Kenapa kami dapat balas kasih-Mu Tuhan Yesus? Selain kami puji dan sembah Engkau, karena puji-pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kau Bapa yang selalu pelihara kami. Kau Allah yang selalu menjagai kami. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama angkat tanganmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Yesus baik. Haleluya. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Mari dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari sembah Tuhan, tinggikan Tuhan Yesus. Puji namanya yang kudus. Ya Rabba ya Shekira la ya Rabba. Ora la ya Shandara la ya Sandara la ya Se. Haleluya. Oh Yesus, Kau yang layak dipuji, yang layak disembah. Haleluya. Yesus. Ralabaya Shandara
keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik dalam hidup kami. Kerinduan kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu. Kami rindu untuk menyembah-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami. Dan biarlah hari ini Tuhan, kalau kami boleh dengar firman-Mu sebentar lagi, biarlah Tuhan firman itu boleh jatuh ke dalam tanah hati kami yang subur, bertumbuh, berakar dan berbuah-buah hanya bagi kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat berjumpa kembali, selamat hari Minggu. Di minggu kedua ya, di bulan Desember ini. Tidak terasa saudara, 1 minggu lagi kita akan buat Natal bersama, tapi masih dalam bentuk online service. Dan biarlah damai sejahtera, sukacita Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID yang masih menjadi wabah di Indonesia. Jangan sampai kita juga kehilangan damai sejahtera Tuhan. Dan pagi hari ini sebelum kita akan mulai, kita terlebih dahulu menyatukan hati, kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih di minggu kedua di bulan Desember Tuhan tahun 2020 ini. Kami percaya penyertaan-Mu Tuhan, tuntunan-Mu semakin nyata atas setiap kami. Perlindungan-Mu juga semakin nyata atas setiap kami. Bahkan urapan-Mu ditambahkan bagi setiap kami. Setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, baik yang ada di studio, baik yang ada di rumah, kami masing-masing kiranya Roh Kudus mengurapi setiap kami pribadi lepas pribadi, bahkan keluarga lepas keluarga. Sehingga setiap kebenaran firman-Mu pagi hari ini boleh memberikan kepada kami pencerahan apa yang harus kami kerjakan di waktu-waktu yang akan datang ini. Roh Kudus, Engkau memberikan kepada kami roh hikmat pewahyuan. Pakai mulut lidah bibir hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan Yesus, sehingga seluruh kebenaran firman-Mu boleh menjadi remah, tertanam dalam hati yang subur, berakar dengan kuat, bertumbuh dengan kuat, dan berbuah dengan berlipat kali ganda. 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Buah yang matang di hadapan-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Kita percaya sama-sama katakan amin.
Saudara, mari kita buka dalam Roma 14 ayat 19. Roma 14 ayat yang ke-19. Sebentar. Roma 14 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Saya ulangi, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Berarti untuk damai sejahtera kita harus berusaha mengejar, ya, untuk mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Nah, kita akan lihat ini dalam Filipi 4 ayat yang ke-7. Bagaimana kita ada 5 langkah, 5 step untuk mengejar damai sejahtera dari Kristus. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal. Jadi kalau ada damai sejahtera itu adalah melampaui akal budi kita. Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Berarti hati itu bisa terjaga kalau ada damai sejahtera. Ya, nah sekarang bagaimana kita bisa, ya, mendatangkan damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal? Karena itu akan memelihara hati dan pikiranmu. Jadi seluruh hidup kita pun akan dipelihara oleh damai sejahtera Tuhan Yesus. Saudara, dari ayat yang Filipi 4 ayat ke-4, ini ada 5 step dia. Yang pertama dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, orang Kristen kehidupannya kalau mau senantiasa bersukacita, itu tidak tergantung oleh situasi dan kondisi. Ini gak gampang. Ya, saya suka perhatiin ada orang yang kadang-kadang mukanya kayak pepaya gitu, ya, bad mood gitu, ya, kayak orang datang bulan, maaf. Ya, kalau yang wanita datang bulan kan kayaknya mukanya tuh nahan sakit gitu. Padahal kita ini harus bisa senantiasa bersuka cita. Bersuka cita itu keluarnya dari hati loh. Ya, bukan karena saudara punya sesuatu, dapat sesuatu, saudara dapat sukacita. Itu namanya gembira, itu namanya kesenangan. Sifatnya dari luar ke dalam. Tapi kalau Tuhan katakan bersukacitalah, sekali lagi kukatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Ya, yang nomor 1, step pertama untuk mendapatkan damai sejahtera adalah sukacita. Kita harus bisa, bagaimana bisa membawa sukacita Kristus itu, ya, nggak terpengaruh, ya, oleh situasi, kondisi, keadaan sekarang nih, COVID. Bisa nggak tetap bersukacita? Keadaan makin menekan kita, tapi kita harus tetap bersukacita. Sekali lagi dikatakan sukacitalah, kata Tuhan. Itu yang step pertama, itu yang harus kita jaga dalam kehidupan kita, sehingga itu akan mendatangkan damai sejahtera Tuhan. Saudara, kalau bad mood gitu, ya, ada orang-orang kalau hari ini kelihatan mukanya cerah, besok kelihatan mukanya loyo. Bahkan saya perhatikan ada beberapa kalau lagi misalnya akhir bulan atau awal bulan mukanya bercerah-cerah. Kenapa tuh mukanya cerah? Karena dapat gajian. Ya kan, ketawa-tawa, senyum-senyum, kantongnya dompetnya tebel gitu kan, senyum-senyum. Itu senang saudara, bukannya sukacita. Kalau sukacita saudara nggak terpengaruh, saudara pegang uang atau nggak pegang uang, tetap sukacita. Nah ini nggak gampang saudara. Jadi kalau orang Kristen yang sejati, anak-anak Tuhan yang sejati, dia nggak terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Dia mempengaruhi seharusnya situasi dan kondisi. Jadi bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Itu sukacita yang dari Tuhan. Itu step yang pertama yang harus kita jaga, yang harus ada dalam hidup kita. Yang kedua, di ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Lah, kalau berbuat baik kan katanya tangan kanan memberi, tangan kiri nggak perlu tahu. Kok di sini dikatakan hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat. Kenapa? Supaya orang tuh tahu bahwa Tuhan sudah dekat.
Ya, beberapa hamba Tuhan ada bilang begini, dari dulu juga dibilang Tuhan udah dekat, Tuhan udah dekat. Bahkan Paulus juga bilang Tuhan sudah dekat, Tuhan sudah dekat. Ternyata Paulus salah. Enggak, saudara. Paulus tidak salah. Yang salah kita belum mengerti maksudnya Tuhan sudah dekat itu. Ada dua kata Tuhan sudah dekat. Satu, ya rapture, hari Tuhan. Kita diangkat bersama-sama secara korporat. Itu Tuhan sudah dekat, hari Tuhan yang sudah makin dekat. Yang kedua, saudara, ini nggak bisa dihindari oleh siapapun. Tuhan sudah dekat, bisa entar malam Tuhan sudah dekat. Artinya sudah dekat, kita bisa dipanggil pulang. Ya, makanya kita harus senantiasa berbuat baik. Biarlah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Kalau orang ya udah tahu misalnya dia ntar mau mati, ya ntar malam dia mau mati atau besok dia mau mati, pasti dia, aduh, bagaimana dia hidupnya bisa berguna nih. Dia nggak akan menyia-nyiakan waktu yang ada. Kenapa kita menyia-nyiakan waktu kita? Kenapa kita santai? Karena kita pikir Tuhan masih jauh. Akhirnya ya sudahlah, biar aja santai aja terus. Tau-taunya mendadak. Maaf, kena COVID. Itu satu keluarga kemarin tuh saya dengar lagi. Banyak lah ya sekarang. Berapa sekarang ada 180 dokter, mungkin hampir 200 dokter yang meninggal. Ya, kalau saudara dan saya bisa lewat tahun ini, itu amazing, luar biasa. Yang setuju katakan amin. Ya, saudara, kita harus senantiasa satu, bersuka cita. Untuk dapatin damai sejahtera Tuhan, senantiasa bersuka cita. Hendaklah yang kedua, kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat. Ya, bisa antar malam, bisa besok. Ya, tapi ada juga yang nggak percaya. Oh, kalau soal kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, udahlah saya nggak percaya. Tapi kalau yang pertama saya percaya. Saudara, nggak ada bedanya, saudara. Bisa yang pertama, bisa yang kedua. Ya, jangan berpikir bahwa bisa, karena begini, saudara, kita hidup ini di bawah alam sadar, lebih banyak dikuasai oleh alam bawah sadar. Mungkin 75-80%. Manusia itu lebih cenderung untuk tidak sadar. Maka dikatakan senantiasa berjaga-jaga, berdoa dan berjaga-jaga. Artinya sadar senantiasa. Nah, kalau orang yang bisa mendapatkan damai sejahtera, dia mau mengejar damai sejahtera Kristus, satu, dia harus bisa bersuka cita. Senantiasa bersuka cita. Artinya ya, dia tidak terkontaminasi atau tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Ya, dia nggak dipengaruhin. Adapun kejadian apapun, saudara tetap bersuka cita. Yang kedua, kebaikan hati kita harus diketahui oleh semua orang karena Tuhan sudah dekat. Ya, kalau orang yang memangnya tahu Tuhan sudah dekat, dia mau buat sesuatu yang lebih baik, berguna bagi banyak orang. Pasti pikirannya ke situ. Dan itu akan membawa damai sejahtera bagi saudara dan saya. Ya, jangan sampai kehilangan damai sejahtera Tuhan, karena itu yang memelihara hati dan pikiran kita, yang memelihara kehidupan kita, saudara. Bukan uang kita, saudara. Uang itu gampang, Tuhan bisa datangkan dari mana saja. Tanpa uang pun bisa hidup nggak? Bisa, saya katakan. Ya, zaman dulu nggak perlu pakai uang kok, bisa barter atau bagaimana. Cara pemeliharaan Tuhan tuh unik. Ya, saudara, jangan selalu patokannya di uang. Ya, itu namanya money oriented. Ini pendeta nih terlalu naif. Saudara, saya katakan, uang bukan segalanya. Yang segalanya adalah Tuhan. Kalau ada hamba Tuhan katakan, uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Amin. Saudara, seharusnya tidak amin kan. Kalau orang sudah kena COVID-19 atau kena kanker stadium 4, apakah bisa uang segalanya? Bisa dia beli itu? Pergilah ke Singapura, pergilah kemana, ke Amerika, ke Jerman lah, tetap aja meninggal. Ya, saudara, Tuhan segalanya. Sekali lagi saya katakan, Tuhan segalanya, bukan uang segalanya. Itu yang kedua, Tuhan sudah dekat. Biar kebaikan hati kita diketahui oleh semua orang. Yang ketiga, ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, ini poin yang cukup penting. Poin yang ketiga. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir.
apa yang kau makan, minum, pakai. Ya kan? Jangan kita khawatir. Itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Ya, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, orang yang khawatir dia tidak akan mendapatkan sesuatu apapun. Karena kekhawatiran itu yang menghambat mujizat Tuhan. Saudara meragukan kuasa Tuhan bekerja. Kita meragukan tanpa sadar. Padahal sekian tahun, sekian puluh tahun, kalau sampai hari ini kita ada, semua hanya anugerah Tuhan. Saya percaya tahun ini kita banyak mengalami mujizat. Ya, yang setuju katakan amin. Pasti. Mau sadar nggak sadar kita ngalamin mujizat. Kita bisa terjaga, tidak kena terkontaminasi sama virus COVID-19 aja, itu udah mujizat. Ada juga yang kena tapi bisa sembuh, itu juga mujizat. Banyak mujizat. Tiap-tiap hari ada mujizat. Makanya nggak perlu khawatir. Kenapa yang mesti khawatir? Ya, kalau khawatir berarti kan kita nggak percaya sama Tuhan. Kalau nggak percaya ada mujizat nggak? Ya enggak. Ya, bagaimana ngilangin rasa khawatir? Ya sudah, ngomong aja. Kita ngomong sama Tuhan. Tuhan, saya nih sekarang ada masalah A, B, C, D. Ngomong aja, Tuhan saya bisa minta tolong. Tuhan tolong. Kalau Tuhan berkenan. Kalau Tuhan nggak berkenan, Tuhan pasti kasih yang terbaik kok. Ya saudara, kalau saudara udah hidup dengan sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan Tuhan, jadi kayak anak kecil yang benar-benar berharap sama orang tuanya, Tuhan pelihara pasti. Ya, dikatakan bagi Tuhanlah yang sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan ataupun yang kita pikirkan, sebagaimana kuasanya yang bekerja di dalam kita. Jadi saudara minta A bisa dikasih A plus B, atau mungkin nggak cocok, mungkin B yang dikasih sama Tuhan. Ya sudah, mengucap syukur. Ya, kadang-kadang kenapa kita nggak bisa mengucap syukur? Karena selalu kita maunya memaksakan kehendak kita sama Tuhan. Tuhan, saya maunya begini. Ya, kalau orang yang memang mau mengejar damai sejahtera Kristus, dia tidak akan memaksakan kehendak dia. Terjadilah seturut kehendak. Contoh nih baru saja. Ya, kemarin yang lalu kita pilkada. Itu bisa terbagi dua tuh anak-anak Tuhan. Yang satu pilih 01, yang satu pilih 02, ribut tuh. Ya, padahal kan mestinya begini aja. Jika Tuhan menginginkan 01, ya jadilah seturut kehendak Tuhan. Kalau Tuhan nggak menginginkan, maunya ke 02, jadilah seturut kehendak Tuhan. Ya, nggak usah maksain saudara, terserah. Wah, nanti ada kebohongan-kebohongan, ada tipu daya. Itu urusan kita, doakan saja. Tuhan tahu bisa singkapin kok kalau ada tipu daya. Kalau ada kebohongan-kebohongan. Yang penting kita jangan jadi ribut satu sama lain. Kemarin saya bagi saya share aja di kelompok-kelompok. Ya, jika Tuhan menghendaki, Tuhan pilih si A. Ya, tapi kami tidak memaksakan kehendak kami, karena kehendakmu yang terjadi atas negeri kami, kota kami, bangsa kami. Yang setuju katakan amin. Ya, kita nggak usah maksa. Walaupun kita tahu misalnya, oh iya, walaupun nih dalam hati kecil kita, oh si A ada kan begitu. Kebanyakan yang orang-orang profetik kan selalu begitu. Seolah-olah lebih tahu dari Tuhan. Bisa aja, bisa salah dengar, bisa nggak? Bisa. Oh enggak. Jangan kita sombong rohani. Sudah serahkan. Doa yang paling tepat adalah doa waktu Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Bapa, sekiranya mungkin cawan ini berlalu daripadaku, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak aku. Kalau itu, saudara pasti bersukacita. Ya, saudara pasti berbuat baik sama semua orang juga. Misalnya lawan politiknya siapa, tetap berbuat baik. Nggak ada permusuhan. Ya, itu yang Tuhan mau. Nggak ada rasa khawatir. Wah, nanti kalau dia yang terpilih, wah kalau nanti tambah rusak. Nggak usah khawatir saudara. Semua di bawah kendali Tuhan. Di dunia ini, siapa yang pegang kendali? Siapa yang pegang kontrolnya? Tuhan Yesus. Jadi salah kalau ada yang bilang, yang megang kendali adalah iblis. Bertobat dalam nama Tuhan Yesus. Ya, jangan salah.
Wah, itu buktinya Tuhan Yesus aja dicobai sama iblis. Itu kan sebelum Tuhan Yesus mati dan bangkit. Konteksnya itu kan di Mount of Temptation, bukit pencobaan. Jika engkau sujud kepada aku, kata iblis, aku akan berikan semua. Berarti yang pegang kendali iblis, yaitu waktu Tuhan Yesus belum mati dan dibangkitkan. Tapi setelah Tuhan Yesus mati dan dibangkitkan, dia bilang apa? Segala kuasa telah diberikan kepadaku. Apa yang aku ikat di bumi terikat di sorga. Ya kan? Apa yang kita lepaskan di bumi terlepas di sorga. Kunci itu ada di mana? Kunci jurang maut. Tangan siapa? Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus. Oke, lanjut. Itu yang ketiga. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal akan melihara hati dan pikiranmu. Kemudian ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, coba. Semua yang mulia, semua yang adil, suci, manis, sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Berarti yang baik semuanya. Pikiran kita tidak boleh ada pikiran yang jahat. Sudah pikirannya negatif dulu. Itu salah di mata Tuhan. Dan itu gak akan mendatangkan damai sejahtera Tuhan. Pikiran Kristus selalu positif. Tuhan kalau melihat saya negatif, udah dari dulu dimusnahin. Saya orang yang jelek, ya, karakter saya jelek, cepat marah, temperamen. Tapi Tuhan tunggu, Tuhan melihatnya positif. Jadi nih, nanti diproses, lewatin semuanya. Nah, kita pun terhadap semua orang berpikiran harus seperti Kristus melihat. Pikirannya harus pikiran positif, pikiran Kristus, bukan yang negatif. Pasti itu ada damai sejahtera. Tapi kalau orang yang selalu pikirannya negatif, curiga terus sama semua orang, jelek terus, ada damai sejahtera? Nggak ada. Yang ada kekhawatiran lagi tadi. Ya, hilang damai sejahtera. Yang terakhir, yang ke-5 dari ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat daripadaku, lakukanlah itu. Maka Tuhan sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bukan teori lagi, sudah selesai. Kebanyakan teori. Ya, semua dari A sampai Z lakukan aja. Yang enak, yang gak enak, jalanin. Sesuai dengan tuntunan firman Tuhan, sesuai tuntunan Roh Kudus. Maka Tuhan sumber damai sejahtera akan memenuhi, ya, kehidupan kita, ya, dengan urapannya, dengan damai sejahteranya, dengan kasihnya yang melimpah. Saya percaya itu yang akan tahu sisa tahun ini. Ya, di minggu kedua ini, saudara kejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Kejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. 5 step itu. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan masuk perjamuan kudus. Biarlah kita boleh membuka, menyiapkan hati kita, ya, menyiapkan pikiran kita, menyiapkan semuanya. Terima kasih. Sebentar kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Ada 5 step untuk kami mengejar damai sejahtera Kristus yang boleh Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami mau belajar Tuhan Yesus daripada firman-Mu ini Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh senantiasa bersuka cita. Itu yang langkah pertama. Kami tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi apapun. Kami akan tetap bersuka cita. Karena kerajaan sorga bukan bicara soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita Tuhan. Dan yang kedua, biarlah kebaikan hati kami diketahui oleh semua orang. Karena Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kami khawatir, tapi kami boleh senantiasa menyatakan segala apa yang menjadi kebutuhan kami. Dan kami percaya dengan ucapan syukur Tuhan mendengar dan Tuhan memenuhi menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Dan biarlah Tuhan
Damai sejahtera Kristus itu yang melampaui akal budi kami, melihara setiap hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Dan pada akhirnya Tuhan, step yang keempat, kami tidak lagi Tuhan berpikir yang negatif, tapi kami boleh berpikir semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, dan semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Kami akan senantiasa pikirkan itu. Dan pada akhirnya Tuhan, kami mau belajar, dan kami mau terima, dan kami terus mau dengar, dan kami mau melakukan apa yang Tuhan sudah ajarkan melalui kebenaran firman-Mu, Tuhan Yesus. Kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus, meteraikan semua di dalam setiap hati dan pikiran kami, dalam seluruh keberadaan kami. Kalau sebentar kami akan masuk perjamuan kudus, kami mau makan dan minum dengan cara yang benar. Terima kasih Roh Kudus. Mari kita satukan hati, kita akan masuk perjamuan kudus lebih lagi. Dan saat ini kita tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus, mari Engkau yang beracara, Engkau yang mengurapi setiap kami. Kami mau makan dan minum dengan cara yang benar, Tuhan Yesus. Biarlah tubuh dan darah-Mu ini Tuhan, kami boleh senantiasa mengingat akan pengorbanan-Mu Tuhan. Ampuni setiap kelemahan, kesalahan kami. Kalau ada dosa-dosa Tuhan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, Tuhan basuh dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Sehingga kami layak untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Dan kami percaya pada saat kami layak menerima tubuh dan darah-Mu, semua Tuhan, mujizat, kebaikan Tuhan, pemulihan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Tuhan memberkati setiap anak-anakku, setiap jemaat. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menerima tubuh dan darah. Haleluya. Mari kita angkat roti kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus, kasih Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang kasih Tuhan, mempelai Kristus, sahabat mempelai Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan. Yang sudah Tuhan berikan, Tuhan curahkan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan hari ini, Tuhan senantiasa kami ada di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam kami. Dan kami tahu Tuhan Yesus, Engkau sudah menyiapkan masa depan yang penuh harapan. Damai sejahtera bagi setiap kami Tuhan. Dan kami akan terus mengejar damai sejahtera yang daripada Kristus. Dengan 5 langkah yang Tuhan sudah berikan melalui tuntunan firman-Mu pada pagi siang hari ini. Terima kasih Roh Kudus. Dan sebentar kami akan kembali kepada aktivitas kami sepanjang minggu ke depan. Kami akan kembali kepada keluarga kami masing-masing. Kami rindu menerima berkat yang kepada Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Biarlah kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai hamba-hamba Kristus, mempelai Kristus, sahabat mempelai Tuhan, boleh kembali ke keluarga kita masing-masing, ke dalam aktivitas kita sepanjang minggu ke depan dengan bawa berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di surga, yaitu kebenarannya, damai sejahtera dan sukacitanya, kasih dan kuasa yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, bimbingan, pertolongan, penghiburan, urapan yang baru oleh Roh Kudus, bahkan berkat yang baru terus tercurah berlimpah-limpah bagi kita sekalian, mulai pagi siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali.
menjemput kita di onong-onong yang permai, dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati bersama-sama katakan amin, amin, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Sampai jumpa.